Cacing-cacing naga-naga itu sebuah mentality yang menurut gua boleh dimiliki oleh orang-orang yang berprivilege lah. Iya, karena gue selalu bilang orang yang sudah punya uang atau likuiditas yang banyak itu bebas, Pak. Maksud gue, lu punya duit 5M, lu mau beli rumah 3M, bebas. Nah, tapi yang harus berpikir ulang adalah orang punya duit 500 juta mau beli rumah 3M. Kenapa? Karena dari nol. apalagi nih? Dari nol, mitos-mitos keuangan yang banyak dipercaya di Indonesia. Gila. Spesifik di Indonesia. Genderuwo. Kuntilanak. Iya. Lihat ini dulu dong. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Anjay. Kuliah realistis. Bukan mitos. Tapi fakta. Apa sih? Ini apa sih kuliah Nggak jelas realistis? lu. Bapak-bapak. Oke, Udah nggak usah tahu, yang penting subscribe. Iya, betul. Murah lah itu. Cuma Dengan Anda subscribe, Anda sudah membiayai beberapa bocil-bocil Gen Z yang bekerja di sini. Dan kami para milenial gitu. Oke, Teh. Kita mau bahas tentang mitos keuangan yang banyak orang Indonesia percaya dan mungkin kita sering dengar dari mungkin pendahulu-pendahulu kita. Mitos siapa? Worm, Dragon. Yang pertama nih, ini paling banyak dan ini gue percaya. Bener kan? WWDD, Worm, Dragon. Cacing naga. Tapi menurut lu itu mitos gak? Kalau langsung ke sana sih. Gue tutup langsung. Kalau gitu kita harus WWJD, bro. Apa tuh? What would Jesus do? What would Jesus do? Cacing-cacing naga-naga itu sebuah mentality yang menurut gua boleh dimiliki oleh orang-orang yang berprivilege lah. Oke. Iya, karena ini kita ngobrol sama Om Ded juga waktu itu ya. Gue pinjem lah nama Om Ded nih. Waktu itu kita ngobrol di rumahnya ya, dan obrolan kita adalah resiko itu tidak untuk orang merintis sebetulnya. Iya. Tapi resiko itu harus di leverage untuk orang yang sudah punya privilege atau sudah di set up sama orang tuanya dari segi modal, network dan segala macam. Yeah. Karena memang hasil dari setup orang tua itu yang jadi leverage resiko. Yeah. Safety net. Tapi kalau orang merintis leverage-nya cacing-cacing naga-naga, jujur menurut gua ya mungkin 1 berhasil, 9 mati. Nah, 1 yang berhasil karena tidak punya proses dari cacing jadi naga. Hoki-hokian dia akan cacing-cacing naga-naga terus kan. Antara dia naga tuh jadi cacing lagi. Karena yang menentukan orang itu bukan masalah kondisi cacing atau naganya, tapi kalau dia ngerti proses berubah dari cacing jadi naga. Sekali dia benar-benar dapat jackpot jadi naga, dia akan jadi naga terus. Iya. Karena itu bukan cuma masalah hasil, Pak. Proses. Itu masalah proses. Karena mental cacing naga ini kasino terus ramai. Iya. Betul. Ya mungkin ada yang berhasil juga. Ada pasti. Ya, tapi balik lagi kita perlu cek juga background kita. Iya, tapi satu hal yang gue pengen bilang bahwa keberhasilan hasil yang sangat cepat jika tidak disertai dengan proses yang membangun pondasi akan jatuh lagi. Iya. Pasti. Pondasinya itu yang harus kuat. Pondasinya. Kadang soalnya nggak bohong di sosial media kita lihat banyak orang berhasil dalam jangka waktu cepat, tiba-tiba itu kan ya sorry to say lah, dapurnya tetep lu kagak tahu. Betul. Mau ngomong apa? Orang kan cuma ngeliat hasil iya. yang ditunjukin juga cuma hasil. Iya. Dan kalau jadi orang itu realistis hasilnya segitu. Karena backgroundnya, secret recipe-nya yang lu nggak tahu juga, tapi kalau lu yang ngikutin ya lu mati lah. Jadi realistis buat dia tapi ya. Iya. Buat semua orang belum tentu. Salahnya kan gitu. Sama kayak kemarin ya. Orang bilang mau jadi Elon Musk. Lu tahu nggak familynya Elon Musk sekaya apa? Emaknya bikin buku kemarin, temenku kirimin. Namanya buku apa? Game Plan ya. Bait pertamanya gini. Sebagai seorang anak yang lahir di keluarga yang punya airlines sendiri. Tuh. Udah. Itu, jadi dia mau statement sebetulnya titik nolnya dia itu. Titik nolnya dia aja mungkin titik 20 orang terkaya di Indo. Mungkin Elon Musk masih bayi udah setara orang terkaya di Indo nomor 20. Terus kita nih yang merintis, yang UMR, cita-cita pakai motivasi kan, gue mau jadi Elon Musk. Elon Musknya ketawa lah, Pak.
Ya itu maksud gue, lu harus ngerti lah bahwa hidup realita itu butuh proses lah. Gue rasa masa iya sih teman-teman sampai sekarang lu udah kena tipu berkali-kali sampai detik ini nih masih gak sadar-sadar juga gitu maksud gue. Ya itu mitos yang pertama ya berarti ya. Ini mitos yang keluar secara otomatis ya. Secara otomatis. Nah yang kedua, beli rumah itu selalu lebih baik dibandingkan sewa atau ngontrak. Oh betul. Betul. Kalau punya duit cashnya. Apa yang salah dari beli rumah cash kalau punya uang? Tapi menurut lu kenapa statement ini tidak boleh kita ambil Jadi gini, sebagai kebenaran gitu? Jadi gini, gue selalu bilang orang yang sudah punya uang atau likuiditas yang banyak itu bebas, Pak. Maksud gue lu punya duit 5M, lu mau beli rumah 3M, bebas. Yeah. Nah tapi yang harus berpikir ulang adalah orang punya duit 500 juta mau beli rumah 3M. Ya itu. Kenapa? Karena semua energi uangnya, likuiditasnya itu akan kesedot ke dalam cicilan jangka panjang. Yang dimana kalau spare dari cicilannya itu tidak kecil banget dibandingkan income bulanannya, tidak aman lah kita bilang. Income bulanannya goyang, resikonya tinggi. Iya betul. Tapi misalnya nih, kok gue penghasilan 50 juta per bulan, cicil rumah 10, oh ya udah. Ya oke lah, cuma 20% gitu. Oke, tapi kok gue punya penghasilan 15, cicil rumah 11, wadidaw. Iya. Wadidaw itu. Sebagian besar langsung buat rumah semua. Iya, dan maksud gue balik lagi ya, gue gak mau ngomong salah atau betul. Gue cuma mau bilang kondisi keuangan lu udah qualify belum untuk beli rumah. Betul, jadi makanya sewa bisa kadang-kadang lebih baik dibandingkan punya rumah. Jika likuiditasnya belum qualify. Iya, betul. Kalau likuiditasnya sudah qualify, cicilannya gak terlalu berasa, habis DP masih punya 30-40% harga rumah, gak ada masalah juga. Iya. Makanya ini akan ngomong ke tiap orang dengan tingkat keuangan yang berbeda, ngomong idealnya akan beda. Yeah. Gitu. Okay. Tapi yang pasti kalau lu cuma punya duit buat DP rumah, habis itu nggak punya duit tabungan, cicilannya di atas setengah, udah pasti not good for you lah. Yeah. Itu pasti akan menjerat lu dalam beberapa tahun ke depan karena amit-amit lu tiba-tiba kena PHK, lu langsung punya hutang, lu mau ngapain? Betul. Habis udah. Ya. Dan gue mau state dulu mungkin di detik ini gitu ya, bahwa statement-statement yang kita keluarkan tuh bukan artinya kita menyalahkan statementnya. Enggak. Tidak. Tapi statement ini tidak untuk semua orang. Kita perlu ada ini kondisinya dulu. Ada adjustmentnya dulu gitu. Kayak tadi beli rumah, tetap memang punya sesuatu lebih baik dibandingkan tidak punya kan gitu kan. Tapi kan lihat kondisi kita seperti apa. Qualify nggak keuangannya? Jangan-jangan misalnya lu KPR maksain beli rumah punya sesuatu, ngutang, nggak bisa bayar, ujung-ujungnya kan hilang lagi. Iya sama kayak inilah Pak. Makan crepes enak gak? Enak banget. Tapi kalau yang makan orangnya udah diindikatorkan diabetes ya mati. Iya betul. Kan kondisi orang yang beda crepesnya mah kagak salah. Betul. Sama beli rumah mah kagak salah. Kondisi keuangan lu maksa atau enggak kan itu? Iya benar. Questionnya. Oke, lanjut. Ini sering digaungkan nih sama banyak orang. Belum. Oh belum. Terakhir. Apalagi? Gue mau selipin tentang rumah karena banyak orang teman gue yang punya income yang bagus dan punya kesempatan membangun kekayaan. Akhirnya tidak kaya karena hampir semua gajinya dihabiskan untuk cicil rumah yang mewah yang melebihi kualifikasi keuangannya. Dan akhirnya dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia tidak akan bertambah kaya. Tapi dia orang yang pas-pasan tinggal di rumah yang mewah. Dia rumahnya yang mewah. Iya. Tapi itu berlaku juga buat mobil. Banyak juga orang pas-pasan yang mobilnya mewah. Yeah. Nah itu masalah kualifikasi keuangan aja. Yeah. Tapi sekali lagi kalau buat orang yang duitnya cukup bebas lah Pak. Bener sih. Bebas. Punya duit juga. bebas ya. Bebas. Oke, yang ketiga deh. Gaji kecil itu nggak boleh investasi. Nanti aja pas gajinya udah gede baru invest. Ini jokes dodol ya. Kemarin kita bercanda. Sampai income 200 juta per bulan juga nggak investasi. Tahun ini lebih kaya daripada investasi. Menggaji gede pun tidak ngaruh. Jadi gimana menurut statement ini? Kalau gaji kecil dan mulai investasi, fokuslah pada habit investasi. Yeah. Bangun kebiasaan investasi. Kalau lu nggak kebangun kebiasaan investasi, dapat duit banyak, lu nggak bakal berani spare banyak buat investasi. Tapi jangan fokus hasil. Karena investasi baru akan berasa hasilnya jika punya capital yang sudah cukup besar karena itu persentase. Game of percentage. Ntar lo bilang, kok tapi kita sering lihat kok ada grafik gitu, ada tabel yang kalau kita nabung berapa juta aja dalam 20 tahun,
ya, hasilnya bisa segini. Iya, yang bikin gede 2 juta dikali 20 dikali 12. Ujung-ujungnya itu kapital lo yang gede selama 20 tahun. Iya benar. Ujungnya kapital betul. Mau ngomongin compounding gak compounding ya kan itu kapital lo yang tambah gede. Iya. Persentasenya stay. Iya betul. Compounding. Iya tapi kan betul. Tapi kan yang tiap nambah income ya. iya, capitalnya per bulan. Iya betul. Capital betul. Bener nggak? Karena kali 12 gitu. Iya. Kali 20. Jadi ya kalimatnya jangan ditwist-twist lah. Intinya capital. Iya. Cuman kalau lu mau bangun habit harus dari sedini mungkin. Karena nanti begitu kapital lu, likuiditas lu banyak, lu nggak bakal berani invest gede kalau nggak kebangun habitnya. Iya. Karena habit investasi pun itu baru bisa muncul ketika kita bangun habit yang lain harusnya. Bener. Ya kan, bangun habit punya dana darurat, Bener. dari insurance, terus juga belajar nabung habitnya. Nah, ketika kita udah punya tabungan baru kita investasikan kan. Betul. Jadi udah bangun orang habitnya kita ini. nih kalau mau beli barang buat konsumtif atau apa ya, karena habitnya udah kebangun tuh mikirnya bisa 3-4 kali ya. Tapi kalau beli instrumen investasi langsung sikat. Ya itu Betul. habit. Betul. Dan kalau nggak dibangun habitnya nggak bisa gitu. Tapi apakah tahun ini beli mobil mewah sama beli saham bagusan saham? Belum tentu. Belum tentu. Lebih Depresiasinya lebih parah. bagusan beli mobil. Gara-gara Hormuz. Gara-gara ini Twitter ya. Twitter. X Ini sekarang. jokes itu. Ini Jokes. jokes. Oke, selanjutnya Teh. Nah ini kita mungkin bisa setuju bisa nggak setuju nih. Kartu kredit itu berbahaya. Lebih baik tidak punya. Wah, setuju tuh kalau di tangan istri, Pak. Ya kan? Bisa setuju bisa tidak setuju. Di tap. Gue setuju ketika di tangan orang yang salah memang. Jadi berbahaya ya. Dan kalau di punya tangan mindset yang salah. Enggak lah. Kartu kredit itu kan sebenarnya cuma metode pembayaran. Iya. Penggunaannya kan sebetulnya tergantung. Apalagi kalau lu nunggu cash flow itu juga bagus. Karena kan lu nggak harus bayar di depan, lu bisa bayar di belakang. Betul. Di tanggal jatuh temponya. Which is itu bagus juga kok buat cash flow management. Ya, betul. Mungkin yang harus lu lihat adalah gini, pemakaian kartu kredit kalau untuk bonus-bonus tertentu apalagi miles Ya. bagus banget. Gue kalau beli apa-apa apalagi yang mahal-mahal mending gue tempel kartu kredit masih dapat bonus milesnya. Iya betul. Dan gue gue dapat miles lumayan kan, bisa ke Iya. Jepang tuh gue. Iya. Suami istri. Betul, bisnis lagi anjay. Iya, Nah, bisnis kelas jadi. Kalau nggak rela Pak. Iya. Jadi. Penggunaan miles dan penggunaan kartu kredit dengan intensi yang produktif itu bagus. Tapi kalau penggunaan kartu kredit dengan menjadi alat yang bisa membangun habit berhutang lu lebih pakem lagi, ya mati. Betul. Semua hal gitulah Pak. Namanya alat itu POV. Lu bisa pakai itu jadi bagus, lu bisa pakai itu jadi jelek. Okay. Kartu kredit diciptakan kan juga untuk solutif lah sebetulnya. Betul. Ya kan? Benar. Tapi kebetulan karena orang Indonesia habitnya majority berhutang, banyak yang salah, banyak yang berhutang ya, gitu ya. Cuan dari kartu kredit buat banking ya gede jadi. Sayang ya Pak. Ada banking mau sponsor kita. Kita pro kan kartu kredit kan. Pakai lah. Kita juga pakai. Kan bisa miles ada, bonus ada, di airport ada. Iya. Dan ya kan? Dan kita bisa nge-recap loh. Maksudnya setiap bulan tuh tagihannya berapa, kita bisa tahu kita bisa pengeluaran kita berapa. Betul, dan gede di mana gitu. Track, iya. Iya. Ya balik lagi, metode pembayaran sama pengaturan cash flow plus pencari bonus lah ya. Yeah. Tapi jangan dipakai buat, waduh hidup gue nggak cukup, gue gesek dulu deh sampai mentok. Nah itu yang bahaya. Bukan jadi pemenuhan kebutuhan hidup di saat hidup lu nggak cukup karena tidak bertanggung jawab ya. Yeah. Kalau karena shit happen, force major, nggak bisa ngomong lah, silakan gitu. Oke, ini statement terakhir. Ini ultimate nih. Asuransi itu rugi kalau tidak diklaim. Ngopi dulu. Gimana? Asuransi itu rugi. Kayak bayar asuransi itu rugi kalau tidak diklaim. Hah? Emang lu mau klaim? Nah itu kan syarat klaimnya antara harus sakit atau mati. Asuransi itu rugi kalau nggak diklaim. Enggak lah, namanya proteksi. Oh, yeah. Namanya proteksi kan kita menjaga shit happens. Betul. Justru kita bayar murah untuk menjaga dari keadaan yang membuat kita harus bayar mahal. Ya, betul. Asuransi kan sesimpel itu, jangan dipikir masalah klaimnya lah. Ya. Dan balik lagi ya, kalau ada orang siapapun yang ngomong, dia bilang proteksi tidak penting, percayalah. Biasanya ngomong cuma 2. Satu dari kelas ekonomi paling bawah, yang benar-benar buta masalah proteksi. Satu di kelas ekonomi paling atas, yang bayar rumah sakit dokter itu nggak berasa. Ya.
Jadi kalau ada orang bilang, si ini bilang proteksi nggak penting. Lu lihat background checknya antara dia orang susah banget atau dia orang kaya. Nggak mungkin orang tengah yang merintis bilang asuransi nggak penting, tuh orang gila. Karena itu biaya rumah sakit dan shit happen itu yang bisa bikin kita tiba-tiba gembel. Ngulang lagi. Nggak mungkin. Betul. Jadi kalau ada orang yang ngomong gitu, lu cek antara dua pasti dia nggak mungkin di tengah. Kaya banget sampai bayar dokter 2-3 M nggak berasa, atau miskin banget karena memang bayar asuransi mahal banget buat dia. Proteksi nggak bisa. Betul. Namanya aja proteksi, Pak. Iya, jadi jangan pikir klaimnya ya teman-teman. Iya, jadi, nyokap gue aja kan gue pernah cerita ya, masuk rumah sakit GERD 3 hari 32 juta, Pak. Iya, betul. Untuk orang merintis seperti saya mendingan klaim asuransi, Pak. Benar, tapi kan ini mitosnya statementnya asuransi itu rugi kalau nggak diklaim, nggak dipakai. Iya, berarti lu udah untung tuh. Apa? Udah untung lu. Gak gitu lah mikirnya. Iya, maksudnya lu jangan pikirin bahwa kesehatan lu tuh tidak lebih penting dibandingkan uang. Maksudnya ya kan? jangan gini sih. Jangan optimis lu bisa mengatur kesehatan dan nyawa lu dah. Iya. Gitu. Tapi ini gue ngomong buat proteksi medical. Kalau jiwa tuh Opsional lah itu buat opsional lah. buat warisan atau apa gitu ya. Iya. Oh, jiwa opsional lah. Apalagi kalau agent insurance yang nawarin orang yang belum punya anak suruh beli jiwa, kadang-kadang pengen gue jitak juga. Enggak, Ya nanti, lu suruh gue beli apa, gue mati warisin ke siapa sih? nanti ahli warisnya agentnya tulis nama dia, Bingung gue. Kira-kira dong bos, kalau mau jualan juga kira-kira. dipaksain ini. Iya. Aduh, yang make sense aja Ya, gitu. udah ini nih. Saya suka asuransi tapi kadang agentnya gitu kan. Nah, iya, oknum. Oknum. Brandnya mah bagus-bagus anjay. Oke, udah cukup sekian Ya deh sudah. mitosnya. Ya. Ya kalau gitu sampai Semoga ketemu jadi berkat. semoga jadi berkat, sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya. Ya.